Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Andika Tias Nugraha selaku dosen pengampu pada mata kuliah Stadium General. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agista Triwulandari dengan NIM 121190064, kelas RA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait topik kedua, Writing for Research, yang mana pada topik kali ini memiliki beberapa subtopik, di antaranya Fundamental of Manuscript Preparation, Writing Skill, Technical Writing Skill, serta Book Writing. Fundamental of Manuscript Preparation. Pada subtopik kali ini, kita dapat mengetahui cara mempublikasikan sebuah artikel. Yang pertama yaitu ada penerbitan akademik. Peer review terdiri dari evaluasi artikel para ahli lapangan. Pertama kali digunakan pada tahun 1665 oleh Royal Society di London. Peer review menempatkan peninjau bersama penulis. Peninjau membuat proses editorial bekerja sama dengan memeriksa dan mengomentari manuskrip. Tanpa adanya peer review, maka tidak akan ada kontrol dalam ilmiah. Selanjutnya yaitu merencanakan artikel. Artikel yang kita buat sebisa mungkin logis sehingga pembaca dapat memahami penelitian serta pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan bermanfaat bagi seorang pembaca. 3 yaitu memilih jurnal yang tepat. Perlu memilih beberapa jurnal, lalu menyelidikinya. Jurnal tersebut tidak hanya satu, karena pengiriman simultan sangatlah dilarang. Selanjutnya yaitu menemukan naskah. Simpan panduan untuk penulis dalam manuskrip. Kemudian temukan di beranda jurnal penerbit. Yang terakhir yaitu rekap. Sebelum menulis makalah, kita perlu menentukan apakah kita siap untuk menerbitkan karya kita. Lalu, tentukan jenis naskah yang terbaik untuk diterbitkan. Setelah itu, pilih jurnal target dan periksa panduan untuk menulis. Adapun cara menulis abstrak dan meningkatkan artikel. Langkah-langkahnya yaitu periksa panduan menulis. Temukan dan baca panduan untuk penulisan jurnal. Good of Author memberikan informasi tentang struktur artikel termasuk informasi khusus tentang abstrak. Baca 2-3 kali sebelum kita menulis. Panjang abstrak biasanya berkisar antara 200-250 kata. Buat abstrak seringkas mungkin dan sebisa mungkin kita menghindari kalimat deskriptif. Tinjauan atau motivasi. Tujuan dan hasil harus ditulis secara jelas dan dijelaskan dalam abstrak. Nyatakan argumen utama atau temuan utama. Yang terakhir yaitu kita perlu memikat pembaca dengan menarik minat baca mereka. Pada bagian pendekatan atau metodologi, kita perlu menjelaskan secara jelas pendekatan metodologi pada abstrak tersebut. Selanjutnya yaitu pada bagian hasil atau kesimpulan. Pada bagian ini, kita perlu memastikan menggunakan bahasa yang jelas saat menulis abstrak. Jangan sampai kita memperbesar-besarkan temuan kita. Lalu, sebisa mungkin kita menyajikan analisis tentang nilai penelitian dalam abstrak. Dan
sajikan keterbatasan penelitian dalam abstrak tersebut. Selanjutnya yaitu ada judul umum artikel penelitian. Adapun struktur umum artikel penelitian yaitu judul, abstrak, kata kunci, perkenalan, metode, hasil diskusi, kesimpulan, referensi, dan yang terakhir yaitu badan pendukung. Judul naskah yang efektif ialah yang menarik minat perhatian pembaca, bersifat informatif tapi ringkas, mengidentifikasi masalah utama. Kata kunci dibuat harus sespesifik mungkin dan gunakan singkatan yang sudah ada. Untuk bagian abstrak, kita perlu merangkum masalah, metode, hasil, dan kesimpulan dalam satu paragraf. Buat semenarik mungkin dan mudah untuk dipahami. Sebisa mungkin kita harus buat seakurat dan sespesifik mungkin. Pada bagian hasil, haruslah jelas dan mudah untuk dipahami oleh pembaca, berisi analisis, statistik, serta ilustrasi dan gambar. Pada bagian diskusi, merupakan interpretasi dari hasil, bandingan hasil yang telah dipublikasi dengan hasil sendiri. Pada bagian referensi, sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak menggunakan referensi. Hindari kutipan publikasi yang berlebihan, serta kita perlu menyesuaikan dengan gaya yang telah diberikan dalam panduan penulisan. Subtopik yang selanjutnya yaitu writing skill. Pada subtopik ini kita dapat mengetahui panduan editor dalam menulis proposal untuk artikel ulasan. Adapun yang membedakan proposal dengan surat pengantar ialah proposal dimasukkan untuk memperkenalkan ide atau naskah yang belum ditulis, sedangkan surat pengantar harus menyertai penyerahan naskah yang disusun. 10 hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis proposal untuk artikel ulasan, yakni menyertakan semua informasi yang dimintai jurnal, menjelaskan keahlian dan relevansi artikel yang diusulkan, menunjukkan format artikel yang dimaksud, sesuaikan proposal untuk jurnal, jangan berasumsi bahwa editor adalah ahli topik ulasan, beritahu editor sesegera mungkin apabila menginginkan pengecualian dari pedoman. Jangan berasumsi bahwa editor dapat mengabulkan semua permintaan kita. Jangan menyerah apabila editor mengatakan proposal kita buruk. Mintalah saran dari beberapa rekan kerja dan jelaskan mengenai topik tersebut. Selanjutnya yaitu menulis surat lamaran persuasi. Peran surat pengantar adalah untuk berhubungan langsung dengan editor yang menyerahkan jurnal. Informasi yang diberikan kepada editor dalam surat pengantar harus meyakinkan bahwa naskah tersebut layak untuk dipertimbangkan dan diterbitkan dalam jurnal. Surat pengantar tidak dapat dilihat oleh penerbit atau pembaca jurnal, melainkan hanya bisa dilihat oleh editor. Sebisa mungkin kita jangan meringkas naskah atau mengulangi abstrak dalam surat pengantar. Surat pengantar tidak boleh terlalu panjang satu sisi lembar kertas. Satu sisi lembar kertas menggunakan font Times New Roman atau Arial normal 12. Syarat pengantar yang buruk bukan berarti kiriman kita akan ditolak oleh editor tanpa tinjauan sejawat. Tetapi surat pengantar yang baik ditulis dengan baik dan kuat dan dapat membantu editor tertarik pada manuskrip. Perbedaan tesis dengan artikel. Tesis memiliki panjang yang tidak ada batasan kata. Pada bagian persetujuan IRB dijelaskan secara rinci semua temuan yang disajikan. Sedangkan untuk artikel,
Pada bagian IRB dijelaskan dalam 1-3 kalimat. Temuan disajikan secara terpilih. Literatur riset singkat. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang mengancam penelitian. Yang pertama, signifikasi, yaitu fokus terus-menerus untuk menghasilkan hasil yang spesifik secara sistematik. Yang kedua, neofilia, yaitu apresiasi berlebih untuk hal-hal yang baru. Teoria, yaitu mania untuk teori baru. Arigorium merupakan kekurangan ketelitian dalam bekerja teoritis dan empiris. Yang terakhir yaitu disjungvitis, yakni kecenderungan kolektif untuk menghasilkan sejumlah karya yang besar, berlebihan, dan tidak koheren. Adapun gejala penyakitnya yakni peretasan, hacking, penekatan studi replikasi, penindasan hasil nol, penelitian dasar tidak dihargai dengan baik. Selanjutnya yaitu cara diterbitkan menggunakan bahasa ilmiah yang tepat. Naskah ikhtisar haruslah jenis, objektif, tepat, serta ringkas. Sedangkan untuk naskah kalimat, kita perlu menyampaikan satu informasi per kalimat, hindari banyak pernyataan dalam satu kalimat, serta tulis kalimat langsung, pendek, dan tastis. Pada naskah tata bahasa, kita perlu menghilangkan frasa yang berlebih, perlu memeriksa ulang kata atau frasa asing, serta meminimalkan penggunaan kata keterangan. Adapun 10 perilaku menulis artikel jurnal yang buruk yaitu menolak untuk membaca literatur sebelumnya yang diterbitkan di bidang kita, bersikap malas dan melakukan plagiarisme, tidak menghormati publikasi sebelumnya, mengabaikan komponen artikel utama, melebih-lebihkan kontribusi, unggul dalam ambiguitas dan desakan, menerapkan pernyataan referensi yang salah, lebih suka pernyataan subjektif daripada objektif, memberikan sedikit perhatian pada tata bahasa, ejaan, gambar, dan tabel, serta mengabaikan komentar editor dan reviewer. Subtopik yang selanjutnya yaitu technical writing skill. Pada subtopik ini kita dapat mengetahui cara menulis interdisipliner untuk audiens. Adapun beberapa alasan kenapa sih kita penting untuk menulis jurnal interdisipliner, yaitu karena pekerjaan kita bersifat interdisiplin, serta kita ingin mencapai dampak yang lebih luas, dan yang terakhir yaitu pekerjaan berorientasi pada masalah. Adapun tantangan yang dihadapi editor dengan ilmu multidisipliner yaitu memilih penelitian yang paling berdampak, mengelola proses review, serta memahami implikasi yang lebih luas dari penelitian yang melintasi batas. Adapun strategi yang digunakan editor yaitu mengikuti penelitian terbaru, pergi ke konferensi dan kunjungan lapangan di lembaga interdisipliner, membangun komunitas lintas disiplin, serta berkonsultasi dengan editor dalam grup penerbitan. Beberapa contoh studi interdisipliner yakni ilmu yang bersifat interdisipliner, menginspirasi, memandang soal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Adapun alasan perlu menulis ulasan yaitu memberikan ulasan yang tidak dapat diperoleh langsung dari membaca literatur empiris, kesempatan untuk menunjukkan keahlian dalam sebidang, ulasan bukanlah daftar isi, dalam proposal jelaskan mengapa topik itu penting dan harus menulisnya. Adapun langkah dalam menulis ulasan yaitu kita perlu mendiskusikan dengan tim kita.
terkait penelitian latar belakang, serta mendapatkan izin dan persetujuan, pengumpulan informasi, dokumentasi presentasi klinis, share hasil dari tes diagnostik, termasuk identifikasi jamur dan identifikasi dan pola kerentanan, serta merumuskan hingga 2 pesan cat peluru tentang apa yang ingin kita komunikasikan. Yang kedua yaitu kita perlu bercerita. Urutkan kronologis peristiwa, kejadian, pertimbangkan diagnostik diferensial, beritahu pembaca alasan melakukan proses pengembalian keputusan klinis. Menindaklanjuti akhir cerita dapat berkisar dari pemulihan penuh hingga kematian. Yang selanjutnya yaitu bagaimana menyiapkan laporan kasus. Adapun tahapannya yaitu berikan semua tanggal penting lainnya yang sehubungan dengan ini. Sampel diambil pada hari pertama, hasil lab dilaporkan pada hari ketiga, pengobatan dimulai pada hari keempat, dihentikan pada hari ke-9, riwayat perjalanan ke luar negeri hari ke-28 sampai ke-21, serta dan yang terakhir kita perlu mendapatkan detail yang dengan benar. Selanjutnya yaitu tinjauan sistematis. Tinjauan sistematis menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengumpulkan dan meringkas semua bukti yang sesuai dengan kriteria kelayakan yang telah ditentukan sebelumnya. Tinjauan sistematis bisa bersifat kualitatif maupun